ibu masih dulu itu juga nggak pernah ada ulang tahun, bahkan kadang-kadang tuh udah nggak ingat lagi apakah hari ini ulang tahun atau tidak itu. Tapi ya apa waktu ponan-ponan itu ngumpul di rumah, mereka itulah yang punya tradisi itu. Saya juga tidak pernah mengira bahwa saya bisa berumur sampai 60, karena saya tuh orangnya sakit-sakitan, mau mati itu udah biasa itu, berkali-kali. Kalau saya dulu bukan anaknya ibu, mungkin sudah mati kemarin-kemarin. Saya itu ada penyakit bronkitis yang sudah kronis, bawaan dari lahir dulu. Karena waktu saya lahir itu tidak ada masalah, jadi antara bayi dengan air ketuban itu dulu bayinya dulu. Jadi waktu itu sama dokter sentral itu kepalanya ditarik, lalu saya tuh ngokok tawa. Maka saya lalu belajar menari di waktu itu. Waktu saya umur 4 tahun, oleh eyang itu diharuskan menari pokoknya. Orang Jogja, anak eyang waktu itu tinggal di Keraton Kilen sekarang. Sudah itu di Bangsal Kasatrian itu kalau jam 4 itu kalau belum ada di pendopo itu sudah dibawakan sapu lidi itu. Pokoknya kamu harus segera diminta untuk ajar dalang, ajar ekso, ajar tembang, ajar gamelan, lalu bahasa Jawa yang benar. Waktu itu ya saya jengkel sama eyangnya. Kenapa teman-teman saya boleh main, kok saya kalau jam 4 sore itu udah dibawakan sapu lidi itu. Kalau nggak sampai tidak mau naik di Bangsal Kasatrian, itu sudah dipercuti sama yang. Tapi waktu saya besar, dulu terasa ternyata apa yang diajarkan yang dulu ternyata berguna semua. Waktu saya di negeri Belanda itu kalau saya tidak punya keterampilan bekso, saya kira saya tidak pernah bisa beli buku, karena yang namanya beasiswa itu hanya cukup untuk makan, sementara buku mahal. Tapi karena pesan Jogja itu mahalnya bukan main, maka saya bisa membawa pulang buku itu hampir satu kontainer waktu itu. Bagaimana caranya saya bisa membawa pulang? Itu hanya jadi buruh masak aja di kedutaan. Waktu itu saya selalu dimintai tolong kalau ada acara di kedutaan, saya diminta untuk mangsak. Saya mau, saya tidak dilupain nggak apa-apa, tapi saya minta tolong besok kalau saya pulang buku saya dibawakan. Sudah nggak apa-apa, beres semua kan. Betul, 10 tahun saya di negeri Belanda, buku itu pulang satu kontainer sendiri itu. Akhirnya waktu sampai di rumah, ibu saya itu buku karena pokoknya ngendi omahnya sak mene, bukunya sak mungkin yo piye carane sembuh lah Bu, dimasukkan aja kan. Nah itu lalu sebagian di rumah bapak yang lain itu. Nah kebetulan saya itu pas studi saya itu bahasa Jawa kuno dan Sanskerta, sehingga ternyata ini banyak sekali berguna
150 juta itu dari seluruh dunia ini, dari guru-guru saya, dari teman-teman, dari mahasiswa saya, orang-orang luar semua itu. Kemudian ya mereka selalu berharap kalau kamu sudah pensiun dari Gajah Mada, kamu di tempat wajar. Entah nanti entah itu ada di Amerika, entah ada di India, entah di mana itu. Nah, saya itu malah agak malu karena apa? Karena akhirnya yang memberi saya itu gelar apa? Besar itu malah dari India. Andai kata ini tidak ada COVID, mungkin saya sudah tidak ketemu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sudah di India. Saya sudah tidak tahu TKRM lagi. Mungkin saya sudah 13. Dan itu membawa tadi penjaga besar itu. Terus saya harap dia sekolah lagi dulu. Dia itu dulu dari elektronik di Sanata Dharma, kemudian ikut saya, terpaksa lihat naskah tiap hari. Akhirnya ya mau nggak mau diperkosa untuk belajar naskah-naskah kuno itu. Tapi ternyata dia juga senang dengan cerita-cerita yang kuno itu. Nah, ini salah satunya, ini sedang dipersiapkan untuk membuat film untuk melanjutkan studinya untuk portofolio, yaitu Kisah Samudra Mantara. Kemudian ini untuk mendapat teman dari Mas Indra CS ini untuk apa? Untuk menyelesaikan filmnya yang beberapa waktu itu nah, kemudian waktu saya bermain di sini, saya melihat berbagai macam tanaman yang ada di sini. Kemudian saya bercerita dengan Mas Boy di keraton itu banyak tanaman yang sekarang itu sudah hilang. Dulu dalam naskah keraton itu ada namanya serat Salukopotro. Itu ada 72 macam tanaman. Tapi sekarang itu sudah hilang. Tidak semuanya itu ada di keraton lagi. Nah, di antara tanaman-tanaman itu yang paling boleh dikatakan paling banyak ditanam itu adalah pohon asoka itu. Kalau orang Jawa sekarang menyebutnya kembang soko, tapi itu dulunya dari kata asoka dalam bahasa Jawa kuno. Asoka itu artinya yang tidak sedih. Nah, asoka ini kenapa kok dalam keraton itu tak penting sekali. Kita sekarang tahu bunga asoka itu hanya beberapa jenis. Tapi kalau kita di dalam naskah itu asoka itu ada 48 jenis. Saya hanya tahu namanya, tetapi cara wujudnya saya juga belum pernah melihat. Saya baru melihat 12. Sementara yang sisanya saya juga belum pernah. Kalau kebetulan ini Merapi sedang tidak seperti ini, itu 12 itu saya temukan di lereng Merapi. Kemudian itu di lereng Gunung Slamet itu juga ada. Itu yang paling banyak itu di lereng Gunung Slamet. Karena di sana itu ada
yang empunya itu nama kayak Agung Kembang Arum ya, sehingga di situ tuh banyak sekali tanaman-tanaman bunga. Waktu saya masih SMA dulu itu paling suka untuk naik turun gunung itu. Jadi dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur itu sudah jak-jakan gunung, naik turun gunung itu ya. Meskipun orang sakitan tapi bisa naik turun gunung. Kok kalau naik gunung kok nggak sakit, saya juga heran. Nah, itu yang banyak tuh di Slamet. Kemudian di Sindoro dan Sumbing. Di Sumbing itu ada satu tempat yang itu isinya tuh hanya bunga. Tapi ini tempat ini paling berbahaya. Karena apa? Karena di situ itu kebetulan selalu ada ampa-ampa. Ampa-ampa itu adalah apa? Itu adalah awan gelap yang di dalamnya itu berisi petir. Ini kalau kita tidak berbahaya, kita bisa dimakan oleh ampa-ampa ini.